Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang aplikasi Dapodik ya, data pokok pendidikan tahun 2022 ya, jadi versi 2022. Jadi banyak teman-teman kemarin itu mengeluhkan tidak terhubung ya aplikasi Dapodik ketika mau sinkronisasi. Yang saya maksud ya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang saya maksud adalah mengatasi koneksi belum terhubung ya, walau internet sudah tersambung. Jadi kita di versi sebelumnya itu, di versi installernya kita bisa melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Itu sebelumnya ya. Jadi di versi 2022 ini jadi Dapodik sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi menurunkan versi ya. Kadang-kadang itu banyak teman-teman yang menurunkan versi karena ada beberapa data yang terbuka ataupun bisa diubah ya. Jadi sekarang dan selanjutnya aplikasi Dapodik itu tidak bisa lagi kita turunkan versinya. Misalkan dari versi B diturunkan ke versi A, karena di versi A mungkin ada beberapa data yang tidak terkunci ataupun tidak ada validasinya ataupun sebagainya. Dulu itu bisa kita lakukan yang namanya penurunan versi. Nah, untuk sekarang itu tidak bisa lagi kita lakukan yang namanya penurunan versi, karena di versi 2022 ya, bukan A ya, tapi yang 2022 biasa aja, itu banyak sekali bug yang mana ya itu dikeluarkan patch 2020A itu untuk menghilangkan bug itu. Bug itu kalau bahasa ininya kesalahan aplikasi ya. Jadi bug itu sehingga kita dianjurkan untuk memakai yang namanya versi 2020A. Nah, kenapa ada patch dalam aplikasi Dapodik? Yaitu untuk yang pertama memperbaiki bug itu. Nah, jadi gunanya aplikasi patch 2022A itu untuk memperbaiki bug di 2022 ya, yang bukan versi A-nya. Nah, kenapa ada Dapodik itu A, B, C, D dan selanjutnya? Itu untuk yang pertama untuk memperbaiki bug bila memang ketika dirilis itu ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian untuk beberapa kebijakan yang diambil, misalkan ada penambahan data, kemudian validasi dan verifikasi dan sebagainya. Nanti akan ada versi-versi seperti itu ya. Gunanya yaitu ya. Kemudian kalau yang ini sebenarnya bukan kesalahan sih, tapi ini perubahan aturan di mana Dapodik ini hanya bisa disinkron itu di versi terakhirnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah install ulang, sudah melakukan yang namanya pembelian laptop baru, kemudian ingin install ulang Dapodik, itu caranya yang pertama install dulu aplikasi Dapodik 2022 ya. Jadi versi installernya, bukan versi patch-nya yang diinstal dulu ya. Kemudian lakukan registrasi, jangan lakukan dulu registrasi ya. Jadi kebanyakan teman-teman tuh ketika sudah install aplikasi Dapodik langsung melakukan yang namanya registrasi. Itu jangan dilakukan dulu yang namanya registrasi ya. Tapi update dulu page-nya sampai page yang terakhir. Misalkan nih 2022F misalkan, nanti sampai situ. Nah, nanti kalaupun teman-teman mau install balik aplikasi Dapodiknya, itu langsung di update page-nya ya. Versi page-nya kalau memang ada. Kalau memang keluar yang versi installernya ya, maka harus langsung ke versi installernya ya, karena ada beberapa kejadian di mana aplikasi Dapodik itu juga mengeluarkan installernya versi page-nya. Artinya misalkan versi F nih. Nah, versi F itu ada yang versi installernya langsung ya, tanpa adanya versi page-nya ya. Page-nya itu sebagai pelengkap ya. Nah, kemudian setelah update 2020A, kemudian barulah teman-teman lakukan yang namanya
registrasi aplikasi Dapodik itu memakai yang namanya prefill baru ya. Jadi bukan yang prefill lama. Kalau prefill lama ya data sinkronisasi aplikasi Dapodik yang terakhir tidak akan masuk lagi ya kalau memang masih menggunakan prefill yang lama untuk registrasi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dipahami ya. Jadi untuk tahapannya itu install aplikasi Dapodik 2022 dulu, kemudian jangan registrasi dulu tapi update page ya, artinya langsung di install page-nya. Kemudian barulah teman-teman lakukan registrasi ya. Kenapa saya sarankan dengan prefill? Karena dengan prefill itu tidak mempengaruhi beban internetnya teman-teman, tidak mempengaruhi koneksi di internetnya teman-teman, karena memang installernya via lokal ya, hanya di laptopnya teman-teman. Tapi kalau memang registrasinya via online, maka teman-teman membutuhkan koneksi internet yang bagus. Nah, kalau memang nanti terjadi masalah putus internet ataupun dan sebagainya, nah nanti datanya itu tidak efisien yang masuk, akibatnya Dapodiknya bisa rusak. Apakah itu tidak terhubung database, garing 2 lah, bagaimana begitu ya. Jadi pakai yang prefill baru ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ketika nanti install aplikasi Dapodik itu yang di datasheet tolong diperhatikan itu tidak ada yang lain-lainnya ya. Di sini ada config lah, ada folder-folder config itu bekas tahun 2021 dan itu membuat bug di versi 2022 ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering mengikuti video dari saya itu sudah saya jelaskan yang mana yang harus dihapus bekas tahun 2021 ya. Jadi apa lagi ya? Nah, kalau terjadi seperti ini, nanti teman-teman klik aja di bagian reload ya. Jadi klik di bagian reload kalau sudah update page, kemudian lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kalau memang ada yang lain silahkan nanti di komen. Saya pun nggak tahu lagi mau bilang apa di sini. Mungkin itu cukup dulu ya. Kalau memang ada pertanyaan lain silahkan teman-teman nanti tanya di di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.